Pernah nggak sih kalian melihat sebuah postingan di media sosial yang langsung bikin kalian setuju, bahkan sampai ingin membagikannya? Itu bukan kebetulan loh. Biasanya, di balik postingan itu, ada sebuah argumen yang tersusun dengan sangat baik dan logis. Nah, di video ini kita akan belajar bareng gimana caranya menyusun argumentasi yang menarik, logis, dan bisa mempengaruhi opini audiens di media sosial. Yuk, kita mulai. Sebelum kita ngomongin tekniknya, kita harus ngerti dulu apa itu argumentasi. Argumentasi adalah usaha untuk meyakinkan orang lain lewat penalaran yang logis. Dalam dunia media sosial, argumentasi bisa dalam bentuk postingan Twitter, video TikTok, thread Instagram, bahkan komentar panjang di Facebook. Struktur dasar dari argumentasi yang baik itu: 1. Klaim, pernyataan utama yang ingin kamu yakinkan ke orang lain. 2. Alasan, kenapa klaim itu benar. 3. Bukti, data, fakta, contoh, atau pengalaman pribadi yang mendukung alasan kamu. Contoh sederhana, klaim, media sosial bisa menyebabkan kecanduan. Alasan, karena dirancang untuk terus menarik perhatian kita. Bukti, penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa notifikasi memicu dopamin di otak, mirip seperti saat berjudi. Di media sosial, kita berhadapan dengan banyak banget informasi dan opini. Tapi cuma yang punya argumen kuat dan menarik yang biasanya viral, dibagikan, atau diperdebatkan. Argumentasi yang baik bisa membangun kredibilitas kita, mempengaruhi opini publik, membuat kita tampil beda dari keramaian. Bahkan, kalau kamu seorang content creator, aktivis, atau pemilik brand, kemampuan ini bisa jadi senjata utama kamu untuk membentuk narasi. Di media sosial, kamu cuma punya beberapa detik untuk menarik perhatian. Maka, mulailah dengan hook. Contoh, tahukah kamu kalau scrolling TikTok 2 jam sehari sama dengan kehilangan 30 hari hidupmu dalam setahun? Banyak yang salah paham soal feminisme. Sebenarnya, hook yang baik bisa berupa pertanyaan provokatif, statistik mengejutkan, kutipan terkenal, cerita singkat. Setelah hook, susun argumenmu dengan alur yang mudah diikuti. Gunakan struktur, masalah, analisis, solusi. Ajak audiens berpikir. Contoh, 1. Generasi muda makin susah beli rumah. Masalah. 2. Harga rumah naik tapi gaji stagnan. Analisis. 3. Solusinya bisa berupa regulasi harga. Solusi. 4. Gimana menurut kalian? Ajak berpikir. Emosi membuat orang terhubung, data membuat orang percaya. Contoh, emosional. Bayangkan anak-anak sekolah dasar harus jalan 7 km setiap hari ke sekolah. Data, di Indonesia lebih dari 30% anak-anak di daerah terpencil kesulitan akses pendidikan karena jarak. Gabungkan keduanya untuk dampak maksimal. Kalau kamu ingin didengar di media sosial, jangan terdengar seperti dosen yang baca makalah. Pakai bahasa yang ringan, tapi tetap jelas. Contoh, fakta pahit. Kita sering merasa produktif padahal cuma geser-geser layar. Realita hidup sekarang lebih kenal wajah selebgram daripada tetangga sebelah. Argumentasi yang kuat bukan yang merasa paling benar, tapi yang membuka ruang dialog. Ajak audiensmu untuk ikut berpikir dan berpendapat. Contoh call to action. Gimana menurut kamu? Setuju atau enggak? Pernah ngalamin hal serupa? Cerita di kolom komentar ya. Kalau kamu di posisi itu, bakal gimana? Dalam membuat argumentasi, ada beberapa hal yang harus dihindari. 1. Terlalu emosional tanpa data. Bisa bikin kamu terlihat tidak objektif. 2. Menyerang pribadi, ad hominem, hindari debat yang nggak sehat. 3. Generalizing, semua anak muda itu malas. Ini argumen yang lemah dan bisa dibantah dengan mudah. 4. Clickbait berlebihan, kalau isinya nggak sesuai, audiens bisa kehilangan kepercayaan. Nah, jadi menyusun argumen yang kuat itu butuh struktur yang jelas, klaim, alasan, bukti. Hook yang menarik, gabungan logika dan emosi.
gaya bahasa yang akrab. Ajak audiens terlibat, dan yang paling penting, latihan terus. Yuk, mulai dari sekarang, coba perhatikan cara kamu menyampaikan pendapat di media sosial. Gunakan teknik-teknik ini dan lihat sendiri dampaknya